Bila Ganjar Pranowo sebagai presiden dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai wakil presiden, menggunakan analisa spiritual Primbon Jawa dapat diprediksi akan sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allahu Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting itu adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum teman-teman semua melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini bisa kita lihat baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum menentukan pasangan baca presnya. Kedua baca pres dan timnya masing-masing masih saling intip siapa calon baca pres lawannya. Apapun kemungkinan bisa saja terjadi, misalnya ya, Ganjar itu dengan Prabowo, Prabowo dengan Ganjar, Ganjar dengan Anies Baswedan, atau Prabowo dengan Anies Baswedan, atau dengan yang lainnya. Dan masih dimungkinkan akan ada baca pres baru dari koalisi baru. Kita bisa lihat dari komposisi partai politik yang memiliki kursi di DPR RI periode 2019-2024. Kita lihat perolehan suaranya ya teman-teman ya, dari jumlah kursi DPR RI 575 kursi. Dari perhitungan KPU ya, didapatkan bahwa PKB itu memiliki 58 kursi atau 10,09%. Sedangkan Gerindra 78 kursi atau 13,57%. PDIP ya 128 kursi atau 22,26%. Golkar 85 kursi atau 14,78%. Nasdem 59 kursi atau 10,26%. PKS 50 kursi atau 8,70%. P3 19 kursi atau 3,30%, PAN 44 kursi atau 7,65%, sedangkan Demokrat 54 kursi 9,39%. Seperti yang kita ketahui, koalisi saat ini PDIP dan P3, Koalisi Indonesia Maju Gerindra, Golkar, PAN, dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Nasdem, PKB, dan PKS. Sedangkan untuk Demokrat masih jomblo sampai saat ini. Dari jumlah kursi DPR RI, padahal masih bisa terbentuk satu koalisi lagi ya. Misal ya, PDIP dan P3, ini baru misal ini ya. Gerindra dan PAN, Nasdem, PKB dan PKS, Golkar dan Demokrat. Kalau formasi terjadi seperti itu ya, jadi Golkar memiliki capres sendiri, tidak harus mengemis ke partai lain untuk menjadi cawapres. Padahal teman-teman semuanya ya, Golkar itu memiliki peluang untuk maju sebagai capres. Karena Golkar merupakan partai besar, memiliki kursi yang lebih banyak ya dari partai lain. Mengapa tidak mencapreskan, bukan menjadi cawapres ya? Sayang sekali kalau menurut saya, itu sangat disayangkan. Gerindra aja yang suaranya masih di bawah Golkar berani mencapreskan Prabowo, mengapa Golkar tidak? Oke, namun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan berfokus menganalisa spiritual pasangan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan berdasarkan perhitungan Primbon Jawa. Kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ganjar Pranowo itu lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober tahun 1968. Wetonnya Senin Wage. Neptu weton Senin adalah 4 dan Wage 4, jumlah Neptunya adalah 8.
Senin dilambangkan dengan bunga yang dapat diartikan banyak orang yang suka karena siapapun suka dengan bunga. Namun memiliki emosional yang meledak-ledak. Sedangkan Anies Rashid Baswedan yang lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969, wetonnya Rabu Kliwon, memiliki nep weton Rabu 7 dan Kliwon 8, jumlahnya adalah 15. Rabu dilambangkan dengan daun yang dapat diartikan memiliki ketenangan, kekuatan jiwa, dan jiwa kepemimpinan namun keras kepala. Bila Bapak Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Anies Baswedan, menurut perhitungan Jawa akan menghasilkan seperti ini ya teman-teman ya. Ganjar Pranowo lahir hari Senin, sedangkan Anies lahir hari Rabu. Bila dipasangkan bagaikan bunga dengan daun. Daun akan melengkapi bunga sehingga terjadinya setangkai bunga yang indah. Dalam arti, Senin dengan Rabu merupakan pasangan hari yang saling melengkapi. Selanjutnya, bila kita lihat dari perhitungan neptu wetonnya, Ganjar memiliki neptu weton 8 dan Anies Baswedan memiliki neptu weton 15. Bila dijumlahkan menghasilkan angka 23. Dalam perhitungan primbon Jawa kuno adalah Tibogrong, artinya pasangan yang akan berkelimpahan rezeki, keberuntungan, dan kemakmuran. Angka 23 juga merupakan pasangan Tinari. Pasangan Tinari menurut perhitungan primbon Jawa berarti akan menemukan kebahagiaan di masa yang akan datang. Selain itu, mudah dalam mencari rezeki dan sering mendapat keberuntungan. Nah, bila dilihat dari nomor urut partai pengusung utama, yaitu Ganjar dari PDIP yang memiliki nomor urut 3 dan Anies Baswedan dari Nasdem yang memiliki nomor urut 5. Bila dijumlahkan, yaitu akan menghasilkan angka 8. Angka 8 dalam perhitungan primbon Jawa yaitu Tibo Gedong. Dari perhitungan tersebut, bila Ganjar Pranowo sebagai presiden dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai wakil presiden menggunakan analisa spiritual primbon Jawa, dapat diprediksi akan saling melengkapi, banyak mendapat dukungan yang dipengaruhi oleh bagaikan setangkai bunga yang indah, akan mendapatkan suara yang unggul karena dipengaruhi oleh Tibogrong, dan sangat dimungkinkan akan menang karena merupakan pasangan Tinari yang selalu mendapatkan keberuntungan. Menurut saya pribadi, dari hasil perhitungan menggunakan metode perhitungan primbon Jawa untuk duet Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan sangatlah baik bila dipasangkan sebagai capres dan cawapres karena secara keseluruhan memiliki perhitungan yang baik dan sangat dimungkinkan akan menang dalam berkontestasi Pilpres 2024 nanti. Oke teman-teman semuanya, demikianlah analisa spiritual Ganjar Pranowo bila berduet dengan Anies Baswedan berdasarkan primbon Jawa. Yang perlu kita ketahui, ini adalah sebuah analisa spiritual yang bisa saja tidak terjadi. Karena manusia hanya bisa berikhtiar, namun ketentuan hanyalah Allah yang menentukan. Namun ya teman-teman ya, analisa perhitungan ini juga merupakan dari ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.